Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama yang pertama marilah kita panjatkan puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kasihan, kasih iman, hidayahnya yang rezeki ini bisa masih diberikan ketika hari tersebut. Yang kedua lainnya bahwa kita salam Muhammad dan curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya. Semoga kita selalu umatnya selalu diberi syafaat hingga akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah kalinya BBC di sini saya akan menyampaikan taklim yang berjudul keteladanan pribadi potensi terbaik. Ia adalah modal berharga yang hampir selalu dilupakan oleh orang-orang. Dia bukan berharga, kekayaan bukan pula kedudukan. Modal itu juga tidak terwujud dari popularitas atau bentuk material. Ia adalah pribadi yang teladan, pribadi yang berada dalam tubuh kita sendiri, yang mampu menjadi inspirasi dan menghadirkan kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Artinya potensi terbaik yang berasal dari diri kita adalah pribadi kita manakala bisa menjadi teladan bagi orang lain. Semua hal itu diukur contoh, jangan hanya bisa bercerita dan berteori, karena sekarang saatnya memberikan keteladanan dari pribadi kita terhadap orang lain. Butuh contoh nyata dari diri kita atau butuh contoh nyata dari diri kita, kemudian orang lain mengikutinya, dan Anda akan lebih segani jika pribadimu menjadi teladan. Merayu kepada orang lain juga adalah bentuk contoh dari kepribadian diri sendiri. Dan apabila kita telah menjadi contoh yang baik dengan melakukan apa yang kita serukan, kita diikuti bukan karena orang lain menakut, tetapi karena orang lain mencintai kita. Jadi jika kita memiliki pribadi dan keadaan kita yang baik, orang lain itu akan mengikuti kita, bukan karena mereka menakuti kita, tetapi mereka mencintai kita dan mendukung kita. Banyak kasus dalam kehidupan kita yang menunjukkan betapa pentingnya keadaan pribadi, seolah-olah sebagai potensi diri sendiri dan keteladanan pribadi mampu mengalahkan kekurangan kita. Sebagai contoh, kejujuran seorang kadang bisa mengalahkan kecerdasan orang lain. Pribadi yang menjadi teladan adalah pribadi yang berakhlak mulia, bersikap santun, bertutur lembut. Pribadi yang demikian adalah potensi yang terbaik bagi setiap muslim. Kebaikan-kebaikan melebihi potensi yang lainnya. Dengan potensi ini, seorang akan dapat dengan mudah mendapatkan cinta dari seseorang, juga bisa mengantarkannya menuju pintu gerbang kesuksesan. Mewujudkan pribadi yang baik dan teladan yang tidak mudah, seperti membalikkan telapak tangan, tetapi bukan berarti hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Jika Anda berpikir, maka Anda bisa. Setidaknya kita bisa mengadopsi cara yang diajarkan, yaitu dengan metode 3M. Pertama, memulai dari diri sendiri. Kedua, mulai dari yang terkecil. Yang ketiga, mulai sekarang juga. Bagaimana? Tiga, segala bentuk kebaikan apapun yang ada di dunia ini sudah ada contohnya, yaitu pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah menjadi teladan, suri tauladan bagi seluruh makhluknya dan alam. Teladan beliau tidak hanya diakui oleh umat manusia, tapi juga disenangkan oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya
telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bertemu, yaitu orang yang mengharapkan Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Al-Ahzab ayat 21. Jika Anda ingin memperoleh orang idola, maka beliaulah tokoh yang pantas Anda tiru. Dari setiap beliau adalah teladan terbaik yang akan izin Allah. Beliau terlahir sebagai manusia terbaik dan tercela. Berikut ini adalah gambaran mengenai pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disyariatkan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta dikemas secara sederhana agar lebih memudahkan. Kekerasan beliau yang mudah tertiru adalah wajahnya yang selalu cerah, jernih, lagi menyenangkan dilihat siapapun. Pandangannya terpelihara dari hal-hal maksiat, senyum yang tulus terpancar di wajahnya. Ucapan salam beliau selalu mendahului orang lain yang hendak mengucapkan salam kepada beliau. Beliau memang berusaha menjadi yang paling awal berbuat kebaikan. Bagaimana beliau telah bersabda, dan sekali-kali Anda remehkan kebaikan meskipun berupa kesediaan wajah ketika bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Bicaranya tidak bertele-tele, singkat tapi tuntas dan bermakna. Pembicaraannya selalu sesuai dengan situasi dan kondisi. Dia juga selalu memelihara diri dari perkataan yang sia-sia, sebagaimana beliau bersabda, berkatalah benar atau diam. Beliau adalah orang yang paling aktif memenuhi janji, paling dapat dipegang segala ucapannya, penyambung tali silaturahmi, paling penyayang dan bersikap lemah lembut terhadap orang lain, paling bagus pergaulannya, tidak pernah berbuat keji ataupun menganjurkan untuk itu. Beliau tidak memiliki sedikit pun sifat sombong. Beliau sama sekali tidak menginginkan orang berdiri untuk menyambut kedatangannya di masjid maupun di majelis. Saat ke pasar, beliau membawa sendiri barang bawaannya tanpa merasa sungkan. Beliau biasa menjenguk orang sakit dan duduk bersama orang miskin. Beliau biasa menambah korbannya, menjadi bajunya, melaksanakan pekerjaannya dengan tangannya sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, beliau adalah orang yang paling murah hati untuk hal-hal yang baik daripada angin berhembus. Jabir radhiyallahu anhu juga berkata, tidak pernah beliau dimintai sesuatu lalu menjawab tidak. Beliau adalah sosok yang pemberani dan memiliki sikap patriot yang luar biasa. Beliau tidak terkenal takut menghadapi situasi sulit dan tidak pernah gentar berhadapan dengan musuh-musuhnya. Beliau adalah sosok yang paling tegar, pantang mundur dan tidak tergenting dengan keadaan atau situasi sulit mengancamnya. Demikianlah secara singkat utaman pribadi beliau yang bisa kita teladani. Beliau adalah teladan, suri tauladan bagi seluruh makhluk hidup. Hasilnya pun terbukti dan teruji hingga akhir masa. Era modern ini mencari pemuda yang pintar, sangatlah baik, jujur terhadap ilmu maupun tingkat pendidikannya. Akan tetapi terasa begitu sulit untuk menemukan figur pemuda yang jujur. Padahal sifat jujur adalah potensi yang sangat baik bagi seorang untuk bermuamalah, seolah mengikuti perkembangan zaman yang kian hari makin parah. Karakter pemuda saat ini menjadi ikut tak karuan karena terpengaruh oleh aura positif ataupun negatif. Bahkan budaya menghalalkan segala cara seolah-olah sudah dimaklumi. Kebiasaan bohong telah berjamur dalam kehidupan setiap orang di negeri ini, mulai dari kebohongan orang tua ketika hendak menenangkan anaknya yang menangis, lalu anak-anak belajar berbohong atau terhindar dari hukuman orang tua maupun gurunya, sampai pada acara televisi yang menunjukkan cerita penuh kedustaan. Arahnya lagi pelajaran sejarah bagi anak-anak di sekolah
dasar maupun sekolah menengah juga tidak terlepas dari distorsi atau penyimpangan sejarah. Alhasil, siapa yang disalahkan juga para pemuda pemudi sekarang, generasi tukang bohong dan generasi tidak amanah. Bohong atau dusta adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sungguh sangat besar kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang suka bohong. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak Anda kerjakan." Quran Al-Asr ayat 2-3. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengutuk orang dusta bagaimana di firman-Nya, Kutilah rasul. Terkutuklah orang-orang yang baik berdusta. Quran surat Az-Zariyat ayat 10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah kiamat besar jika kau berbicara pada saudaramu dengan pembicaraan dusta, dan ia mempercayaimu. Ini kejujuran itu telah menjadi barang yang langka dan mahal karena banyaknya para pemuda-pemuda yang semakin menambah generasi, bertambahnya generasi para pemuda tersebut yang jerumus ke dalam aura negatif. Salah satunya adalah berbohong. Tidak ada salahnya jika sedikit bercerita tentang kisah tersebut supaya kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah tersebut. Suatu ketika ada sebuah apel yang jatuh di seluruh sungai. Lalu ditemukan oleh seorang pemuda setelah apel itu dimakan. Seorang pemuda merasa khawatir jika apel itu adalah apel yang haram, sehingga ia berusaha mencari pemilik apel tersebut. Disusuri sungai yang telah ia lewati. Setelah usahanya yang luar biasa, pemuda itu pun menemukan pohon apel di tepi sungai. Tak jauh dari pohon tersebut ada sebuah rumah sederhana. Serta merasa pemuda itu berpikiran mungkin saja penghuni rumah tersebut adalah pemilik apel tersebut. Sang pemuda mendekati rumah tersebut dan pemuda tersebut bercerita perihal tentang dia menemukan apel tersebut. Lalu ia meminta izin kepada anak tersebut untuk memakan apel tersebut. Sang pemuda meminta itu dari tuan rumah atas apel yang telah dimakannya. Tuan rumah merasa heran karena ada pemuda yang jujur dia apel itu terjadi di sungai dan hanyut ke bawah. Tentu hal yang demikian dimaklumi oleh pemilik apel tersebut. Laki-laki demi menguji kejujuran dan kesungguhan sang pemuda untuk pohon apel berkenan memberikan idolnya dan pemuda berkenan melakukan apapun perintahnya. Pemuda itu pun menyanggupi syarat-syarat dari pemilik pohon tersebut. Syarat pertama pun segera diajukan bahwa sang pemuda bekerja kepada pemilik pohon apel selama sekian tahun. Datang mengatakan memenuhi syarat tersebut, jadi sang pemuda menerima kepada pemilik pohon apel tersebut. Sekian tahun bekerja, seorang pemuda tidak pernah makan satu buah apel yang ada di pohon maupun yang terbenam. Dia berusaha menjaga diri dari sifat tidak amanah. Pemilik apel merasa kagum dengan sifat pemuda tersebut. Anak kejujurannya dan kesabarannya diuji mental kesabarannya. Dia rela bekerja bertahun-tahun tidak memakan apel dari pemilik pohon tersebut. Dan dia berkata, apa kamu memberikan hidupku atas apel yang telah kau makan dengan syarat yaitu mengawal meninggal hidupku. Perlu engkau ketahuilah, istriku adalah wanita yang bisa disusul dan bincang. Kamu bersedia, yang bersedia akan Tuhan sudah memberikan segala apa yang saya makan. Demikian jawab sang pemuda mengatakan, dia siap kalau Tuhan menikah dengan seorang gadis yang buta disusul dan bincang. Nah, pernikahan itu pun berada di sujud. Karena pemuda mengatakan bertandingnya disebut dan dalam namanya ada seorang dan bidadari yang merasa bahwa wanita itu memimpin yang akan tahu dia. Ia adalah wanita yang buta, bisu, dan
membersihkan. Bergegas dia keluar dari kamar dan menemui bapak mertuanya, lalu diceritakan apa yang telah terjadi. Bapak mertua tersenyum mendengar pengakuan pemuda, lalu kemudian berkata, anakku, wanita yang telah menganiaya dirimu, katanya juga karena malam ini katanya tidak pernah melihat apa yang diharapkan oleh Allah. Kita bisu karena kami ini dia tidak pernah mengucapkan perkataan yang diharapkan oleh Allah. Telinga itu karena kami ini tidak pernah mendengar perkataan yang juga dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kakinya dan kakinya tidak pernah digunakan untuk tempat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah dari ketulusan hati dan kejujuran. Tahukah Anda siapa pemuda itu? Dia bernama Sabit. Setelah menikah dengan seorang tersebut, dia dikaruniai seorang putri yang namanya Sabit serta macam anak dari dua pribadi yang mulia dari keturunan yang mulia pula. Ini salah satu contoh balasan yang nyata di dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melakukan kebaikan sebesar biji jarod, maka itu pun yang kita dapatkan dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal apapun yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan ganjaran sendiri-sendiri. Karena potensi diri yang terbaik adalah potensi diri yang dimiliki oleh para generasi. Salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu itu generasi sahabat sesudahnya dan sesudahnya. Tidak dipungkiri lagi generasi salaf yang dari generasi sahabat tabiin merupakan generasi terbaik Islam sepanjang masa. Dalam mereka pun ada cerminan dari ukuran, sikap dan perilaku yang terpuji dari sesuatu yang keluar dari diri mereka sebagai pandangan indah. Oleh karenanya adalah baik bila kita menjadikan Allah bahwa sebagai contoh bagi kita yang seperti itu. Hal pertama yang pasti ada pada diri generasi salaf adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan Allah termasuk pula berbuat kepada Allah termasuk pula takut berbuat dosa dan maksiat. Karena sesungguhnya Allah akan mengetahui perbuatan kita. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kepada kami pasukan muslim yang tidak menghadap kepada dia. Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya yang lebih aku takutkan bukan bayangnya pasukan dia, tapi maksiat yang dilakukan diri kalian. Generasi salaf juga melakukan dan senantiasa menjadi sikap tawadu dan diri Abdullah Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu mengingatkan janganlah Anda melihat seseorang kecuali orang yang lebih baik darimu. Sikap berikutnya adalah pengertian zuhud adalah berpalingnya ilmu terhadap sesuatu yang lebih baik darinya. Bagaimana berpalingnya hati dari mencintai dunia dan cinta akhirat. Ibnu Taimiyah mendefinisikan sebagai meninggalkan aktivitas dunia yang tidak ada manfaatnya untuk kepentingan akhirat. Ibrahim bin Adam berkata, zuhud itu ada tiga zuhud yang wajib. Zuhud yang pertama adalah zuhud yang pertama. Zuhud yang wajib adalah zuhud terhadap yang haram. Zuhud yang pertama adalah zuhud terhadap yang halal. Dan zuhud yang pertama adalah zuhud terhadap yang halal. Generasi terdahulu juga jauh dari ibu bisa ya. Kita pada jabatan mereka sama sekali tidak berambisi kepada kedudukan karena bagi mereka jabatan merupakan amanah berat yang harus ditunaikan. Adapun di masa sekarang ini jabatan itu menjadi hal utama yang diperlukan. Tidak ujub sifat yang dimiliki yang demikian juga bagian dari kehidupan kami dari dahulu. Ibnu Mubarak berkata mengenai pengertian ujub. Ujub itu mengambil dirimu menjadi sesuatu yang diberi orang lain. Salafus soleh juga tergolong sebagai generasi yang sangat menuntut ilmu. Salman bin Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, ilmu agama sangatlah luas sedangkan umur sangatlah pendek. Maka tuntutlah ilmu agama semaksimal mungkin. Seumpama
lautan dijadikan ikannya dan seluruh pohon dijadikan penanya. Alangkah semua itu tidak akan cukup untuk menulis semua ilmu yang terdapat dalam dunia ini. Itulah sekelumit dari cara berpikir kehidupan generasi salaf melalui generasi terbaik sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Sebagai generasi adalah generasi itu. Kemudian generasi itu pelaku. Kemudian sesudahku kita berharap semoga kita menjadi awal dan baik. Yang pertama, tenang mari kita renungkan orang yang resah, gelisah, panik, senantiasa terburu-buru dan selalu reaktif terhadap situasi yang mengelilinginya. Sebenarnya merupakan tanda dari ketidaktenangan dalam hati. Yang kedua, rencana ada sebuah lingkaran gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan yang gagal. Maksudnya kurang lebihnya lah, bila kita tidak berlatih untuk kegagalan tersebut, maka kita sama saja akan mendapatkan kegagalan itu lagi. Sementara seorang muslim tidak akan terjerumus pada lubang yang sama 2 kali. 3, terampil. Orang yang terampil nampak dari ketekatannya dalam berperilaku. Gesit angkat masuk dalam kategori ini. Dan untuk bisa terampil ada latihan. Orang terampil adalah orang yang mampu menyelesaikan tugasnya yang diberi. Yang keempat, tertib kepada aturannya sendiri. Tertib dimasukkan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan penuh keteraturan, pekerjaannya tertata, prosedural dan terpantau. Dia mampu memanajemen waktu dia sendiri. 5, tekun bisa didefinisikan sebagai ketangguhan, dekat dengan keuletan, karena orang yang tekun bisa dikatakan dia akan tekun. 6, tegar. Ketika kita tekun inginnya apa yang kita kerjakan selalu lancar-lancar saja. Tapi kita angkatan mulai mengalami tegar dan sikap dalam kita ajukan. 7, tawadu. Apabila pribadi kita telah menjadi orang sukses, bila dia telah menambah keberhasilan, maka ia tawadu karena dia sadar bahwa apa yang dia hasilkan itu semuanya hanya mungkin terjadi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan pertolongannya. Quran surah Al-Qalam ayat 3. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya salah, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.